Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dariana. Saya dari kelas 2 FA5. Ini menyampaikan hasil dari tugas saya. Selamat menyaksikan. Fraksinasi. Apa itu fraksinasi? Fraksinasi adalah proses pemisahan kuantitas tertentu dari campuran padat, cair, telarut, suspensi, atau isotop, dan pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya, yaitu nonpolar, semipolar, dan polar. Tujuan fraksinasi yang ke-1, menentukan pemisahan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak. Yang kedua, menentukan apakah masih terdapat senyawa yang bersifat polar dalam fraksinasi yang diperoleh. Prinsip fraksinasi berdasarkan pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder dan kuantitas tertentu dari campuran atau senyawa aktif berdasarkan tingkat kepolarannya. Dalam fraksinasi ada beberapa metode, contohnya ECC. ECC yaitu ekstrak cair-cair, yaitu untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan analisis berbeda yang tidak bercampur. Yang kedua, kromatografi kolom, yaitu untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fasa diam dan fasa gerak. Yang ketiga, yaitu kromatografi cair vakum atau KCF untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai absorben dan perbandingan pelarut, yaitu N-heksan, etil asetat, metanol, atau elusi gradien. Selanjutnya, yaitu prosedur ekstrak cair-cair. Pertama, siapkan seperangkat alat ECC. Lalu ekstrak kental X gram, tambahkan pelarut Y mili dan masukkan ke corong pisah. Selanjutnya, tambahkan pelarut yang digunakan sebagai pengekstraksi disebut ekstraktan. Dan selanjutnya, lakukan pengocokan secara perlahan dan teratur. Taruh corong pisah di atas ring. Diamkan sampai kedua pelarut terpisah sempurna. Selanjutnya, tampung bagian ekstraktan, ulangi tahap 3-6 kali sampai bagian ekstrak tidak berwarna. Selanjutnya, fraksinasi yang diperoleh dipekatkan dan ditimbang. Lakukan pemantauan fraksinasi dengan KLT atau kromatografi kertas. Selanjutnya, prosedur pada kromatografi cair vakum. Yang pertama, siapkan seperangkat alat KCF. Yang kedua, selanjutnya ekstrak kental Y gram dimasukkan ke dalam mortir. Tambahkan sedikit pelarut, tambahkan serbuk silika gel. Untuk pembuatan serbuk ekstrak adalah 1:1, diperoleh serbuk ekstrak. Yang ketiga, siapkan macam-macam komposisi eluen yang akan digunakan. Keempat, masukkan dan ratakan serbuk absorben 2 gram ke dalam kolom KCF. Yang kelima, jalankan alat vakum, atur ketinggian serbuk absorben sampai yang diperoleh sedemikian rupa. Tinggi absorben dalam kolom kurang lebih 5-6 cm. Yang keenam, matikan alat vakum. Yang ketujuh, masukkan dan ratakan serbuk ekstrak di atas absorben. Yang kedelapan, letakkan kertas saring di atas serbuk ekstrak. Yang kesembilan, jalankan alat vakum. Yang ke-10, masukkan komposisi eluen yang pertama. Jumlah volume eluen pertama dilebihkan karena digunakan untuk pembahasan diam. Yang ke-11, biarkan eluen terkumpul pada kolom penampung sampai tidak ada lagi eluen yang menetes. Yang ke-12, matikan alat vakum, buka keran pada kolom penampung, tampung eluen dan komponen terekstraksi. Yang ke-13, lakukan untuk komposisi eluen selanjutnya. Yang ke-14, fraksinasi-fraksinasi yang diperoleh dipekatkan dan ditimbang. Yang ke-15, lakukan pemantauan fraksinasi dengan KLT atau kromatografi kertas. Selanjutnya, prosedur kromatografi kolom. Yang pertama, siapkan sejumlah volume eluen yang komposisinya diperoleh dari data pustaka atau KLT. Selanjutnya, siapkan sejumlah botol vial sebanyak 10 ml, timbang ekstrak kental V gram, larutkan dalam sedikit eluen atau pelarut lain. Selanjutnya, timbang absorben W gram, masukkan sebagai eluen. Aduk, sumbat ujung kolom dengan kapas bebas lemak. Selanjutnya, masukkan eluen ke dalam kolom sambil keran dibuka sedikit sehingga eluen turun. Masukkan lumpuran absorben sedikit demi sedikit ke dalam kolom sampai diperoleh absorben yang padat dan tidak ada udara yang terjebak. Selanjutnya,
Turunkan elowen sampai lapis tipis permukaan elowen di atas permukaan adsorben. Tutup keran dan masukkan sedikit demi sedikit larutan ekstrak di atas permukaan adsorben. Selanjutnya, masukkan sedikit demi sedikit elowen sampai permukaan elowen minimal sekitar 2 cm di atas permukaan larutan ekstrak. Selanjutnya, buka keran elowen akan turun. Elowen di atas permukaan adsorben tidak boleh sampai kering. Selalu menambahkan elowen pada bagian atas kolom. Tampung fraksi-fraksi pada botol vial. Selanjutnya, fraksi yang diperoleh dipekatkan dan ditimbang. Lakukan pemantauan fraksi dengan KLT atau kromatografi kertas. Dan ini adalah daftar pustaka yang diperoleh dalam tugas saya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.